Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini saya akan berbagi tips kembali bagaimana saya ceritanya ya, bagaimana saya itu berhenti 100% dari krim aba-aba sehingga saya sekarang sudah tidak tergiur lagi dengan krim aba-aba maupun krim racikan dari dokter. Pokoknya ikuti terus video ini. Oke, mungkin buat teman-teman untuk bisa berhenti dari krim aba-aba dan juga pemutih itu sangat berat sekali. Saya juga pernah rasakan dahulu ya, dulu saya juga pernah rasakan bagaimana berat dan susahnya untuk berhenti dari krim racikan atau krim aba-aba. Mengapa? Karena kalau kita berhenti pasti akan terjadi breakout, teman-teman. Apa itu breakout? Breakout itu akan terjadi kulit wajah kita itu lebih parah ya, lebih parah kondisinya dari kondisi normal. Makanya tidak sedikit orang yang mau berhenti dari krim aba-aba maupun krim pemutih racikan atau krim dokter yang sanggup menjalani detox atau breakoutnya, teman-teman. Karena pasti kalau orang yang menggunakan krim aba-aba atau krim yang menggunakan hidroquinone atau pemutih itu pasti akan terjadi breakout dan juga terjadi detox. Nah, tetapi alhamdulillah dikarenakan saya sudah yakin pokoknya mau sembuh dari krim racikan dan juga krim dokter, karena sudah capek ya setiap bulan harus setiap bulan harus cek wajah dan juga mengeluarkan uang setiap bulan. Jadi saya berhenti dari krim-krim yang saya gunakan dari dokter dan juga krim-krim pemutih. Pokoknya buat teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan krim pemutih dan juga krim aba-aba, pokoknya stop dari sekarang. Jangan pernah takut untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Pokoknya semangat, jangan dengarkan orang-orang yang membuli kita. Pokoknya jangan patah semangat. Untuk teman-teman yang mau hijrah ke produk yang lebih aman dan juga lebih ke produk yang lebih aman dan juga sehat, jangan pernah takut untuk memulai. Pokoknya ikuti saja prosesnya, nikmati saja prosesnya. Untuk tips yang pertama, untuk yang teman-teman yang mau hijrah ke hijrah dari produk aba-aba atau yang pernah menjadi korban krim pemutih dan krim racikan, yang pertama yaitu stop penggunaan krim aba-aba. Yang kedua yaitu jeda selama 1-2 bulanan, jangan memakai skincare apapun. Kenapa? Supaya kondisi kulit kita itu normal, menjadi netral, jadi tidak terganggu lagi oleh produk-produk yang kita akan pakai. Pokoknya buat teman-teman, jeda dulu 1-2 bulanan untuk tidak menggunakan produk apapun. Karena kulit wajah kita itu perlu istirahat terlebih dahulu untuk kita nanti obati. Jadi cukup saja untuk pagi-pagi cuci muka dan juga siang, sore dan juga malam. Cukup cuci muka menggunakan air saja. Selain itu, jangan pernah menggunakan handuk untuk mengeringkan kulit wajah. Apalagi menggunakan handuk yang kita gunakan untuk mengeringkan badan. Kenapa? Karena daki dan juga kotoran dan juga bakteri pasti itu menumpuk di handuk. Jadi jangan pernah sekali-kali menggunakan handuk badan, terutama menggunakan handuk badan untuk membersihkan wajah kita. Kecuali khusus kita mempunyai handuk untuk wajah khusus. Tapi menurut saya lebih steril lagi untuk mengeringkan wajah itu dengan tisu kering, teman-teman. Dengan tisu kering, karena kenapa? Tisu kering itu kita menggunakannya itu hanya 1 kali. Jadi 1 kali pakai buang, 1 kali pakai buang. Jadi lebih terjamin kehigienisannya dibandingkan kita menggunakan handuk yang kita gunakan setiap hari. Jaga pola makan dan juga jaga pola tidur. Kenapa? Karena selain dari kita menggunakan skincare, untuk wajah dan dalam memperbaiki wajah ya, makanan kita juga harus dijaga. Terutama jangan pernah kita
memakan makanan yang mengandung lemak, mengandung telur kayak gitu ya teman-teman. Sesuai dengan pengalaman saya sendiri, kulit wajah saya itu tipenya itu sensitif dan juga berminyak. Jadi kalau saya makan kayak mie instan, kemudian telur, terus makan makanan berlemak, pasti akan langsung muncul jerawat. Jadi buat teman-teman yang mau hijrah dari krim-krim dokter ya, pokoknya jaga makanan dan juga jaga pola tidur. Nah, untuk pola tidur jangan sampai kita bergadang. Kenapa? Kalau kita bergadang, kulit wajah kita itu tidak maksimal dalam istirahatnya. Karena kulit wajah kita itu meregenerasi kulit wajah, meregenerasi kulit wajah kita itu pada saat kita dalam keadaan tidur teman-teman. Jadi jangan sampai kita bergadang. Maksimal jam 10 malam sudah tidur ya. Nah, yang paling banyak disepelekan orang yaitu mencuci sarung bantal 1 minggu 1 kali. Nah, pokoknya wajib banget buat teman-teman menjaga kebersihan, terutama menjaga kebersihan kulit wajah dan juga menjaga kebersihan sarung bantal. Kenapa? Sarung bantal itu pasti mengandung banyak berkumpulnya itu bakteri-bakteri dan juga kuman-kuman. Karena di saat kita tidur kita gunakan pastikan ada kotoran dari rambut, kepala kita, kemudian kotoran dari wajah kita yang berminyak, kemudian menumpuk di sarung bantal. Bisa dibayangkan kan bagaimana kotornya sarung bantal kita. Belum lagi kalau yang suka ngiler kalau tidurnya pasti akan lebih banyak lagi bakteri dan juga kuman yang tumpul di sarung bantal. Makanya wajib bersihkan sarung bantal itu 1 minggu 1 kali. Oke, nah buat teman-teman untuk selanjutnya yaitu yang sering menggunakan helm, terutama yang suka berpergian jauh, pastikan di helm itu mengandung bakteri, polusi, keringat, kemudian kotoran. Kalau kita tidak mencuci helm minimal 1 minggu 1 kali lah kalau orang yang malas ya. Kalau saya sih orangnya minimal 1 minggu 1 kali pokoknya mencuci helm. Karena apa? Kulit wajah saya itu berminyak. Jadi ketika kan di pinggirnya itu ada busanya ya, ada busa di pipinya, pas di bagian pipi ada busanya. Nah, otomatis ketika kita menggunakan helm itu pastikan kalau musim panas, kemudian macet, pasti kita kan berkeringat. Nah, di helm itu pastikan akan basah ya, keringat kita itu akan menempel, menyerap ke helm. Kemudian kalau kita tidak bersihkan atau tidak cuci, pasti bakteri itu banyak berkumpul di helm. Kenapa? Karena di keringat kita itu pasti tubuh kita itu kan mengeluarkan keringat. Nah, di keringat itu pasti berkumpul. Keringat itu mengandung bakteri-bakteri yang bisa memperparah kondisi kulit wajah kita kalau kita tidak membersihkan helm minimal 1 minggu 1. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tadi, pokoknya buat teman-teman jaga kebersihan, jaga makanan, jaga pola makan, jaga kesehatan. Pokoknya jaga kebersihan semua benda yang akan kita pakai, terutama handuk. Jangan sampai kita gunakan untuk membersihkan wajah. Yang kedua helm, dan yang ketiga itu sarung bantal. Pokoknya cuci minimal 1 minggu 1 kali saja. Kalau kita sudah 1-2 bulanan tidak menggunakan skincare, kemudian kita bisa mulai dengan menggunakan sabun wajah dulu teman-teman. Nah, sabun wajahnya itu jangan sampai yang mengandung alkohol, fragrance atau parfum, mengandung parfum, mengandung alkohol dan juga mengandung sabun deterjen. Kenapa? Karena bahan-bahan itu bisa merusak dan juga bisa memperparah kondisi kulit wajah kita. Apalagi kulit wajah yang sensitif seperti saya. Kalau saya menggunakan produk yang mengandung alkohol, mengandung parfum dan juga mengandung
deterjen dalam sabun wajah, pasti akan langsung muncul jerawat dan juga breakout. Kalau sudah kita memakai sabun wajah, diusahakan setelah memakai sabun wajah kita menggunakan pelembab untuk melembabkan kulit wajah kita. Karena kalau wajah kita itu dehidrasi, tidak lembab, pasti akan dipastikan akan muncul jerawat lebih banyak lagi. Ini saya akan sharingkan produk apa saja yang saya gunakan untuk pemula. Buat teman-teman yang mau hijrah, saya rekomendasikan untuk menggunakan produk ini karena produk ini itu menurut saya sangat bagus sekali, nyaman, dan juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Oke, yang pertama yaitu saya menggunakan sabun wajah. Nah, ini sabun wajahnya itu namanya Pure Cleansing Gel ya teman-teman. Ini produknya, kelihatan nggak? Nggak blur ya. Pokoknya ini produknya Pure Cleansing Gel. Kenapa Pure Cleansing Gel yang saya gunakan? Karena produk ini itu sangat aman sekali dan ingredientnya, bahan-bahannya itu sangat bagus. Jadi tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti alkohol, kemudian fragrance dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya sangat bagus sekali. Produk ini itu terbuat dari enzim pepaya yang bagus sekali untuk kulit wajah. Oke, kenapa saya menggunakan produk ini? Karena produk ini itu sangat bagus sekali untuk kulit wajah saya, tidak mengakibatkan kulit wajah saya itu kering teman-teman. Jadi si produk ini itu fokus untuk membersihkan wajah kita dari kotoran, minyak, dan juga polusi. Jadi buat teman-teman yang mau hijrah dari produk krim aba-aba atau krim racikan, pokoknya saya sangat rekomendasikan produk ini untuk digunakan karena bisa membersihkan ke pori-pori terdalam, dan bahannya itu sangat bagus, yaitu dari enzim pepaya yang sangat bagus untuk kulit wajah kita, yaitu melembabkan, mencerahkan, melawan jerawat, kemudian melawan kerutan wajah, terus mengobati melasma dan juga pigmentasi, dan juga mengatasi lingkaran hitam di wajah teman-teman, di bawah mata. Jadi kalau kita mempunyai seperti flek hitam kayak gitu, kemudian lingkaran mata kayak mata panda gitu, pokoknya sangat bagus sekali karena ini tuh bisa membersihkan ke pori-pori terdalam sehingga akan lebih membersihkan lagi kulit wajah kita. Bagusnya produk ini itu tidak mengandung sabun wajah, tidak mengandung sabun atau deterjen teman-teman, karena deterjen itu bisa mengakibatkan kulit wajah kita itu kering teman-teman. Jadi dehidrasi, kemudian kalau kulit dehidrasi pasti akan menimbulkan jerawat lebih parah lagi. Pokoknya buat teman-teman, pilihlah produk yang tidak mengakibatkan kulit wajah kita itu menjadi kering atau ketarik teman-teman. Pokoknya carilah produk yang tidak mengandung sabun wajah atau deterjen ya, mengandung deterjen, kemudian membuat wajah kita itu menjadi kering teman-teman, menjadi kering dan juga ketarik. Pokoknya hindari bahan-bahan yang saya tadi sebutkan. Kemudian setelah saya menggunakan sabun wajah ini, kemudian saya keringkan dengan tisu. Setelah itu saya gunakan pelembab. Nah, ini pelembabnya. Nah, ini namanya itu enhancer yang sudah saya bahas di video yang lalu ya. Ini namanya enhancer dan ini tuh terbuat dari aloe vera, jadi alami dari jus aloe vera asli yang bagus sekali untuk melembabkan wajah. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan detox atau breakout, pasti kulit wajah kita itu memerlukan kelembaban kulit wajah supaya tidak memperparah proses detox dan dan juga breakoutnya. Nah, bahan utamanya yaitu aloe vera, yang mungkin buat teman-teman juga sudah pada tahu ya bagaimana banyaknya produk yang menggunakan aloe vera di supermarket dimanapun. Pokoknya sudah digunakan di mana-mana, di semua produk. Karena kenapa? Bagus sekali untuk melembabkan wajah teman-teman. Tuh,
si enhancer ini mengandung juga bisa bolol, teman-teman. Apa sih bisa bolol itu? Bisa bolol itu salah satu zat ya, teman-teman, yang digunakan untuk melindungi kulit dari kerusakan, dan iritasi, dan mencegah peradangan. Nah, teman-teman, jadi di enhancer ini mengandung bisa bolol yang bisa mencegah peradangan, ketika kita sedang berada di kondisi breakout atau detox. Selain itu, bisa bolol ini berguna untuk mempercepat penyembuhan luka di kulit. Jadi kalau jerawatan kan pasti ada luka-lukanya ya. Nah, kalau dengan dioleskan menggunakan enhancer ini, insya Allah akan lebih cepat sembuh, tidak lama gitu sembuhnya. Jadi ketika kulit wajah kita tuh luka karena jerawat, insya Allah akan lebih cepat sembuhnya. Produk ini tuh sangat cocok sekali buat teman-teman yang mempunyai kulit wajah tipenya itu kering, dan juga sensitif. Karena kenapa? Karena mengandung bisa bolol yang bisa meminimalisir terjadinya peradangan di kulit wajah kita. Selain mengandung aloe vera dan juga bisa bolol, produk ini tuh enhancer ini mengandung bahan yaitu panthenol, teman-teman. Nah, panthenol ini berguna untuk meningkatkan kelembaban kulit wajah, elastisitas dan kelembutan pada kulit wajah. Jadi kulit wajah kita itu akan lebih lembab, elastis, tidak kaku ya, teman-teman. Dan juga kulit wajah kita itu menjadi lembut, teman-teman. Jadi lebih lembut, tidak kasar. Bisa digunakan di wajah. Ini itu bisa digunakan menjadi P3K, teman-teman. Pokoknya saya tuh wajib banget mempunyai produk ini karena produk ini tuh sangat multifungsi sekali. Selain bisa digunakan untuk wajah ya, mendetok wajah dari racun-racun yang pernah digunakan, seperti kita menggunakan krim-krim racikan, nanti akan dikeluarkan oleh si enhancer ini. Karena si enhancer ini tuh bisa menyedot produk-produk yang berbahaya, sehingga dikeluarkan oleh enhancer ini untuk keluar. Yang bisa digunakan untuk wajah, produk ini juga bisa digunakan untuk ruang popok. Nah, buat teman-teman yang punya bayi, biasanya kalau terlalu lama menggunakan pampers, itu pasti akan ada ruang popok kayak merah-merah berbesar gitu, teman-teman. Nah, sangat cocok sekali untuk menggunakan ini karena produk ini itu bisa menenangkan dan juga meminimalisir iritasi yang terjadi di kulit kita. Bisa digunakan juga digunakan untuk kulit wajah ataupun kulit badan kita yang sedang beruntusan. Nah, buat teman-teman yang sedang beruntusan kulit wajahnya atau kulit badannya, bisa menggunakan ini, tinggal oleskan saja ke daerah-daerah yang mengalami beruntusan atau gatal. Selain itu, si enhancer ini sangat bagus sekali untuk digunakan di bagian kulit yang sensitif dan juga iritasi. Nah, kalau kita terjadi iritasi di kulit, tinggal oleskan saja si enhancer ini karena bisa menenangkan dan juga meminimalisir peradangan yang terjadi di kulit kita. Gunakan di wajah, kemudian ruang popok ya, ruang popok bayi, kemudian beruntusan dan juga gigitan serangga. Nah, ini juga itu bisa digunakan kalau kita tercipratan oleh minyak goreng yang panas ketika kita menggoreng, ataupun terkena knalpot. Nah, bisa dioleskan dengan ini karena sensasinya itu sangat sejuk sekali. Jadi ketika kita terciprat oleh minyak goreng yang panas ke tangan kita ataupun ke daerah mana saja yang tubuh kita yang terkena cipratan minyak, tinggal oleskan saja, insya Allah nanti akan cepat kempes, teman-teman. Jadi tidak lama dan juga bekasnya tidak akan membekas, jadi hilang bekasnya ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk tips hari ini. Pokoknya buat teman-teman yang sedang yang mau hijrah, jangan ragu dan juga jangan bimbang, dan pokoknya jangan dengarkan orang-orang yang membuat kita down dan juga insecure. Pokoknya semangat, pasti semuanya akan ada jalan. Ketika kita berusaha, pasti Allah akan berikan jalan. Pokoknya semangat dan semangat. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya buat teman-teman untuk yang mau hijrah, pilihlah produk-produk yang aman dan juga alami. Jangan memakai produk-produk yang berbahan keras, sehingga yang kita niatkan itu menyehatkan dan juga bersihkan wajah dan menyembuhkan wajah dari produk aba-aba dan juga krim wajah, malah terjadi breakout yang lebih parah lagi. Nah, dengan saya menggunakan produk ini, alhamdulillah breakout saya itu tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah dan juga lama terjadi breakoutnya, karena ini tuh sangat bagus sekali, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya, saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang mau hijrah dari krim aba-aba dan juga krim-krim yang mengandung merkuri dan juga hidroquinone. Oke, mungkin cuma sekian ya teman-teman untuk sharing hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya insya Allah akan lebih semangat lagi untuk berbagi tips dan juga produk apa saja yang saya pakai sehingga saya tuh sudah alhamdulillah sekarang sudah berada di tahap yang sudah lebih baik lagi wajahnya. Pokoknya buat teman-teman semangat, jangan patah semangat. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa, see you next time.